Babak 611, menelan, segel. Bang! Sebuah badai besar muncul seperti awan jamur saat tiba-tiba muncul di langit. Ledakan yang mengguncang bumi menyebabkan telinga banyak orang berdering. Panas yang liar dan ganas yang menyebar dari langit menyebabkan kejutan melonjak ke wajah semua orang. Sosok manusia tampak seperti bola yang dikejutkan oleh palu seketika awan jamur hijau putih muncul saat ia jatuh dari langit. Darah merah cerah segar memercik ke langit di sepanjang jalan, muncul seperti pelangi berdarah segar. Ekspresi di wajah para ahli dari Black Corner Region berubah secara drastis ketika mereka menyaksikan sosok manusia yang menembak ke tanah dari langit. Meskipun aura itu saat ini sangat lemah, tidak diragukan lagi itu milik Han Feng. Semua orang saling memandang. Beberapa keringat dingin merembes keluar dari dahi mereka. Pandangan mereka beralih ke sisi lain langit. Sosok berwarna hitam terengah-engah di sana. Sayap api hijau di punggungnya menjadi sebagian terlihat. Jelas, ini karena bagian dalam tubuhnya menjadi lemah. Orang ini, sebenarnya mengalahkan Han Feng. Semua orang bergumam sendiri. Kejutan dalam nada mereka sangat jelas. Kekuatan Han Feng sudah berada di puncak kelas Do Huang. Selain itu, dia memiliki api surgawi untuk mendukungnya. Dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika bertemu dengan tahap awal yang sangat kuat Do Song. Hanya Gold Silver Brothers di seluruh wilayah Black Corner yang bisa bersaing dengannya. Namun, hari ini, pakar yang memiliki reputasi luar biasa di wilayah sudut hitam, ini dikalahkan dan direduksi menjadi negara yang menyedihkan oleh seorang pemuda yang tampaknya hanya berusia sekitar 20 tahun. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Reputasi seperti apa yang akan dicapai setelah mengalahkan Han Feng, pakar yang memiliki reputasi cukup baik bahkan di seluruh benua. Paling tidak, nama Xiao Yan akan menjadi akrab di seluruh wilayah Black Corner di masa depan. Ci! Dua suara angin yang berhembus tiba-tiba terdengar di langit yang sunyi. Segera, dua sosok melintas dan dengan cepat mendarat di samping Han Feng dan meraihnya. Saat itulah mereka membantu menghindari akhir di mana kepala yang terakhir berubah menjadi semangka retak setelah mendarat di tanah. Dari dua yang campur tangan, satu memakai emas dan perak lainnya. Tentu, mereka yang disebut Gold Silver Brothers. Han Feng berbeda dari Fan Lao di mana Fan Lao hanya bisa mati. Sulit untuk mengukur nilai Han Feng. Selain itu, orang ini belum menghormati hadiah bagi mereka untuk bertindak kali ini. Bagaimana dia bisa mati? Pria tua berjubah perak meraih Han Feng yang berlumuran darah segar dan meletakkan tangannya di dada yang terakhir. Hanya setelah merasakan detak jantung yang sangat lemah namun masih ada, dia menghela nafas lega. Apakah dia masih hidup? Pria tua berjubah emas itu mengerutkan kening dan bertanya. Ya, masih ada nafas. Untungnya, orang ini juga memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, pasti mustahil baginya untuk selamat dari ledakan semacam itu. Pria tua berjubah perak itu mengangguk dan segera menamparkan bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu di kejauhan sebelum berkata, dari mana bocah ini datang? Mengapa saya tidak mendengar bahwa orang yang begitu kuat ada di Akademi Jianan? Aku tidak tahu. Wajah lelaki berjubah emas itu tenggelam ketika dia menggelengkan kepalanya. Pandangannya agak takut saat dia menatap awan api jamur hijau putih yang sangat besar. Dia kemudian melihat para ahli dari Black Corner Region yang telah menderita kerugian besar sebelum berbicara dengan lembut, kita tidak bisa melanjutkan sekarang. Kita harus cepat pergi. Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak mungkin lagi untuk merebut api surgawi. Petik 2. Pria tua berjubah perak itu memutar matanya sebelum mengangguk sedikit. Dia menunjukkan tanda tangan kepada para ahli dari wilayah Black Corner, dan orang-orang itu segera bergegas. Akhirnya, mereka berkumpul dalam sebuah kelompok dan dengan hati-hati memandang para pakar akademi dalam yang memandang mereka dengan kedengkian. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Su Qian juga menghela nafas lega ketika dia mendengar Han Feng menjadi tidak sadar karena cedera seriusnya. Setelah kehilangan pemimpin ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk takut orang-orang yang tersisa dari Black Corner Region. Xiao Yan nyaris tidak mengungkapkan senyum setelah mendengar tangisan Su Qian. Wajah pucatnya yang putih menunjukkan kelelahan di dalam hatinya. Meskipun dia merasa agak menyesal bahwa Han Feng masih memiliki sisa-sisa napas, dia tidak memiliki metode lain. Saat ini, yang paling penting adalah Valen Heart Flame. Betul, jatuh hati api. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tatapannya menyapu ke tempat di mana mantan awalnya. Matanya langsung menyusut. Cluster, Valen Heart Flame, yang tetap diam di langit,
tanpa sadar sudah muncul di tempat di langit di mana awan jamur putih hijau terbentuk oleh ledakan Angry Buddha Lotus Flame, tanpa disadari siapapun. Saat mendekat, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba melonjak. Menyusul munculnya kekuatan isap yang awan jamur api besar tampaknya telah bertemu lubang hitam karena dengan cepat bergerak dan menuangkan tanpa henti ke sekelompok api yang tak terlihat. Waktu yang dilirik Xiao Yan sebelumnya adalah kebetulan saat hati jatuh api menelan awan jamur. Tindakan aneh yang terakhir menyebabkan kegelisahan di hatinya melambung. Meskipun dia tidak yakin tentang niat Valen Heart Flame, Xiao Yan masih bisa menebak sesuatu secara samar-samar setelah melihat tindakan ini. Sebagai semacam api surgawi, murni, api hati jatuh, mampu menelan, api surgawi, lainnya untuk memperkuat diri. Awan jamur api mengandung energi, surgawi api, yang sangat liar dan keras. Ini pasti seperti tonik alami untuk makhluk spiritual seperti api hati jatuh. Suqian dan yang lainnya merasakan sesuatu saat kekuatan isap meletus dari api hati jatuh. Dia segera melemparkan pandangannya dengan tergesa-gesa, hanya untuk mengubah ekspresinya secara drastis. Hentikan. Xiao Yan adalah yang pertama menangis keras-keras. Namun, Doki di tubuhnya memiliki tanda-tanda sementara benar-benar kosong karena dia melepaskan gerakan membunuh Angry Buddha Lotus Flame sebelumnya. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan pengingat. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika Suqian bergerak. Tubuh yang terakhir melintas dan muncul sekitar 10 meter dari Valen Heart Flame dengan cara yang seperti hantu. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan apa-apa ketika sekelompok besar api tak terlihat panas menerjang ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru menghindarinya. Kecepatan menelan Valen Heart Flame menakutkan. Pada saat yang singkat bahwa Suqian berkelit, awan jamur api yang besar itu tampak seperti balon bocor. Itu benar-benar tertelan ke dalam nyala api besar yang tak terlihat itu yang berukuran kurang dari 10 kaki. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa kedipan. Tubuh, api hati jatuh, tiba-tiba berubah semakin cerah setelah energi api yang sedemikian agung memasuki tubuhnya. Energi yang bahkan lebih liar dan lebih kejam dari sebelumnya perlahan keluar dari dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh akademi dalam. Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka merasakan energi Valen Heart Flame yang sekali lagi menjadi liar dan ganas. Emas perak bersaudara itu tidak lagi berani tinggal lebih lama. Dengan tangisan, sekelompok besar orang menembak ke arah luar akademi dalam dengan cara melarikan diri, meninggalkan tawa gelap dan dingin yang mengandung kebencian, yang bergema di seluruh langit. Cek-tek, Penatuasu, sekarang aku akan meninggalkan benda itu untuk kau tangani. Mudah-mudahan, saya tidak akan mendengar berita bahwa akademi dalam hancur sepenuhnya besok. Petik 2. Wajah Suqian gelap dan dingin ketika dia menyaksikan para ahli dari wilayah Black Corner yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menoleh dan berteriak keras ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh dari sana. Semuanya, tinggalkan akademi dalam. Pergilah ke pegunungan yang dalam. Para siswa akademi dalam yang berkumpul di atas beberapa bangunan juga menjadi sedikit kacau setelah mendengar suara Suqian. Valen Heart Flame, di langit mungkin tidak terlalu besar, tapi itu memancarkan kekuatan destruktif yang menakutkan. Mereka tidak memiliki keraguan sedikitpun bahwa seluruh akademi dalam akan langsung dihancurkan jika ingin turun. Tunggu, Xiao Yan masih ada di sana. Ziyan menunjuk sosok hitam di kejauhan setelah ditarik oleh Lin Yan saat dia berbicara dengan cemas. Wajah mungil merah mudanya yang tampak seperti pahatan batu giok muncul sedikit pucat di bawah tekanan, api hati jatuh. Tenang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan obat Kaisar Han Feng dari daerah pojok hitam dikalahkan olehnya. Dia akan lebih aman dari kita. Lin Yan hanya bisa mencoba membujuknya saat dia melihat lautan orang-orang yang tampaknya melarikan diri dari musibah. Setelah itu, dia mengikuti semua orang saat mereka keluar dari akademi dalam. Semua penatua, bentuk segel lagi. Kelangsungan hidup akademi dalam tergantung pada semua orang. Suqian memperhatikan para siswa yang melarikan diri dari akademi dalam seperti air banjir. Baru kemudian dia berbicara kepada para tetua dengan suara yang dalam. Wajah semua tetua adalah hikmat ketika mereka mendengar ini. Tubuh mereka melintas sebelum membentuk formasi aneh, melingkari kelompok Valen Heart Flame itu. Xiao Yan, cepat pergi. Suqian berada di tengah formasi ketika dia berteriak kepada Xiao Yan yang masih dalam formasi. Teriakan Suqian baru saja terdengar ketika jatuh hati api, yang telah jatuh ke dalam keheningan setelah menelan awan jamur api tiba-tiba mengeluarkan desisan tajam. Cahaya berwarna hijau perlahan muncul di permukaannya,
yang tampaknya diusir dari batu giok, seperti sepasang mata. Suara mendesis baru saja muncul ketika api hati jatuh, melesat di bawah tatapan kaget semua tetua. Dari arah rute, targetnya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang berhenti di langit. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah setelah sekali lagi dikunci oleh Valen Heart Flame. Dia buru-buru bermanuver semua doki dalam tubuhnya saat dia berbalik dan bergegas menuju bagian luar formasi. Kecepatan Xiao Yan jelas telah sangat berkurang setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Di sisi lain, Valen Heart Flame menjadi lebih kuat setelah menelan awan jamur Heavenly Flame. Dengan perbedaan seperti itu, api jantung jatuh, hendak menyusul Xiao Yan dalam sekejap mata. Penatua pertama, bentuk segel dengan cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya begitu binatang itu pergi. Petik 2. Seorang penatua buru-buru berteriak setelah melihat Valen Heart Flame menembak dengan eksplosif ke arah Xiao Yan. Wajah Suqian sedalam air. Dia berteriak, "Tunggu sebentar. Tunggu Xiao Yan pergi." Petik 2. Tidak ada waktu. Ekspresi penatua lain berubah ketika dia buru-buru berbicara. Tangan Suqian sedikit gemetar. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan matanya untuk menatap Valen Heart Flame yang mendekati Xiao Yan. Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Keringat mengalir dari dahinya seperti air yang mengalir. Hatinya seperti jubah yang sangat ketat saat dia merasakan suhu panas di belakangnya. Dia tidak berani rileks saat tatapannya menatap ujung formasi tidak jauh. Selama dia berhasil keluar dari sana, dia akan dapat melarikan diri dari api kematian yang mengikutinya seperti bayangan. Lebih cepat, Xiao Yan berulang kali bergumam di dalam hatinya. Namun, suhu di belakangnya melonjak ketika dia kurang dari 10 meter dari tepi formasi. Dia memutar kepalanya dengan kaget dan matanya yang hitam pekat melihat sekelompok nyala api yang tak terlihat datang menerkamnya. Lautan api mengalir dan hampir menelannya. Haha, posisi pemburu dan yang diburu ini memang sudah berubah. Hanya saja aku masih gagal membunuh Han Feng pada akhirnya. Guru, saya minta maaf. Saya telah melibatkan Anda. Xiao Yan mengeluarkan gumaman pahit terakhirnya sebelum ia pingsan. Keheningan di langit tampak memadat pada saat ini. Banyak siswa di banyak puncak pohon di luar akademi dalam melihat Xiao Yan ditelan oleh api hati jatuh. Mereka semua tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Cukup banyak siswa perempuan menutup mulut mereka dan mengeluarkan banyak napas. Hati Hujia, Wu Hao, Lin Yan, dan Zi Yan perlahan-lahan tenggelam saat mereka berdiri di puncak pohon. Beberapa anggota Punch Gate mengungkapkan tatapan tumpul, muncul dengan sangat kehilangan. Pemimpin mereka yang tidak pernah dikalahkan di mata mereka sebenarnya ditelan dan dihancurkan oleh nyala api di depan mata mereka. Pada saat itu, dukungan terbesar, gerbang Pan, telah sepenuhnya runtuh. Bang! Valen Heart Flame mencoba untuk keluar dari formasi setelah menelan Xiao Yan. Namun, dinding energi tiba-tiba melintas di depannya dan memaksanya kembali. Langit benar-benar sunyi, ekspresi Suqian gelap dan dingin, dan semua tetua diam. Mereka hanya pergi sekuat tenaga dalam mentransmisikan doki dari dalam tubuh mereka dan mempertahankan kekencangan dinding energi ini. Kontribusi Xiao Yan dalam pertempuran hebat ini yang memengaruhi kehidupan dan kematian Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Jika dia tidak mengalahkan dua Do Huangs, kemungkinan bahwa Black Corner Region akan berhasil melancarkan serangan mendadak pada Akademi Dalam. Namun, kontributor terhebat di Akademi Dalam ini sebenarnya tanpa ampun ditelan oleh api surgawi di depan tatapan semua orang pada saat-saat terakhir ini. Semuanya, jaga dinding energi dengan benar. Serahkan segel itu padaku. Suqian perlahan pulih saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak menunggu jawaban apapun karena cahaya aneh, bundar, terang muncul dari tubuhnya. Elder pertama, beberapa tetua awalnya tertegun ketika mereka melihat tindakan Suqian. Segera, mereka sepertinya mengerti sesuatu saat mereka berteriak kaget. Suqian mengabaikan suara terkejut di sekitarnya. Cahaya yang melonjak keluar dari tubuhnya tumbuh semakin kuat. Namun, mengikuti peningkatan intensitas cahaya, wajah Suqian juga dengan cepat menjadi putih pucat dan bahkan transparan. Bahkan jika aku mengambil risiko kehidupan lamaku ini, aku akan menyegelmu selamanya di magma hari ini. Suara gelap, dingin membawa gunung berapi seperti amarah saat itu meraung keluar dari mulut Suqian. Segera, cahaya hitam aneh 10 kaki panjang dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Suqian dan akhirnya membentuk jaring energi hitam tebal di langit. Jaring hitam bergetar sedikit setelah terbentuk. Kali berikutnya muncul, itu menutupi Valen Heart Flame dengan cara yang sangat aneh.
Gumpalan asap segera melengkung dan naik dari Valen Heart Flame setelah jaring hitam menutupnya. Desisan tajam bergema di langit. Ekspresi Su Qian pucat. Napasnya lemah seperti gossamer. Dengan sedikit pergeseran jarinya, kelompok Valen Heart Flame yang berjuang berulang kali perlahan-lahan jatuh ke arah Blazing Sky Key Refining Tower. Tampaknya telah merasakan sesuatu ketika mencapai puncak menara dan mulai keluar semua dalam perjuangannya. Di bawah daya tahannya yang kuat, jaring hitam juga tetap berada tepat di atas puncak menara dan mengalami kesulitan bergerak ke bawah. Gruk. Sebuah kekejaman melintas di mata Su Qian saat dia melihat bahwa api hati jatuh masih bisa melawan. Dia dengan keras menghancurkan dadanya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tangan Su Qian tiba-tiba menekan ke bawah saat darah segar keluar dan pilar energi hitam pekat yang luar biasa dalam keluar dari telapak tangannya. Segera hancur berat terhadap Valen Heart Flame. Mendesis. Desisan tajam sekali lagi dipancarkan dari api hati jatuh setelah menerima serangan habis-habisan Su Qian. Itu tidak bisa lagi bertahan dan dengan keras menabrak dunia magma bawah tanah yang dalam di Blazing Sky Key Refining Tower sambil dibungkus oleh jaring hitam. Segel. Tangan Su Qian membentuk segel saat dia merasakan api hati jatuh, yang jatuh ke pegangan yang dalam. Cahaya hitam aneh muncul dari dalam menara. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi yang dalam, gelap hitam di bagian atas menara. Di atasnya ada beberapa garis energi aneh yang tampak berkelok-kelok seperti ular kecil. Saat segel di bagian atas menara terbentuk, cahaya hitam yang kaya perlahan mengalir di dalam lapisan terakhir yang terhubung ke bawah tanah. Akhirnya, cahaya hitam melonjak dan menjadi seperti laut hitam yang sepenuhnya menutupi seluruh tingkat terakhir. Mustahil bagi siapapun untuk memasuki tempat ini di masa depan. Valen Heart Flame, yang disegel jauh di bawah tanah tidak akan lagi memiliki peluang untuk melarikan diri. Tubuh Su Qian cenderung sedikit di udara setelah segel berhasil dibentuk. Dia segera menghancurkan kepala terlebih dahulu ke tanah. Untungnya, seorang penatua bereaksi dengan cepat dan dengan cepat meraihnya. Baru kemudian tubuhnya menjadi stabil. Su Qian perlahan membuka matanya yang buram. Pada saat ini, auranya sangat lemah sehingga sedikit berbeda dari orang tua biasa. Dia melirik, menara penyulingan ki api berkobar, yang tersegel. Bencana akademi dalam ini akhirnya dihindari. Namun, pemuda itu yang bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di benua itu telah mati di sini. Segel tingkat terakhir dari Refining Tower Ki Blazing Sky di masa depan. Tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk saya. Suara tua lemah-lemah perlahan bergema di langit. Akademi dalam yang berantakan juga menyebabkan semua orang turun ke keheningan. Selain itu, ingatlah bahwa bocah kecil yang mengorbankan dirinya untuk akademi dalam. Tanpa dia, akademi dalam tidak akan ada lagi. Kalian semua mungkin telah berubah menjadi bubuk dan menemani reruntuhan ini selama letusan Valen Heart Flame. Petik 2. Dia adalah siswa paling berprestasi di sepanjang sejarah Akademi Jianan. Tidak ada yang datang sebelum dia dan mungkin, tidak ada yang akan datang setelah dia. Ingat nama itu, Keke, anak kecil yang keras kepala. Xiao Yan. Bab 612, Situasi Putus Asa. Rasa sakit adalah hal yang menyebabkan Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Rasa sakit yang dalam dan membakar tulang. Xiao Yan membuka matanya yang agak kabur dengan susah payah. Kemerahan cerah yang seperti darah segar ditangkap oleh matanya. Dia perlahan melebarkan matanya. Baru pada saat itulah dia berhasil melihat dengan jelas bahwa kemerahan yang cerah ini adalah aliran magma yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan melayang. Magma. Xiao Yan terkejut sesaat. Tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi waspada. Dengan sapuan tatapannya, dia tiba-tiba terpana mendapati bahwa tubuhnya saat ini berada di magma yang luas. Selain itu, posisi dia jelas jauh di dalam magma. Ini karena ke arah manapun dia memandang, semua yang dia bisa lihat adalah magma merah cerah. Tatapan Xiao Yan memandang sekelilingnya dan segera menemukan bahwa ada sekelompok nyala api tak terlihat di tempat sekitar 10 kaki jauhnya. Sekelompok nyala tak terlihat membakar dengan ganas. Apalagi dia sendiri, tampaknya berada di dalam perut nyala api yang tak terlihat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan semua kekuatannya. Kepalanya yang agak kabur perlahan memulihkan ketajamannya. Baru saat itulah Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa ia tampaknya telah diserang oleh api hati jatuh dan kemudian kehilangan perhatiannya. Lalu, di mana tempat ini? Ini adalah suatu tempat jauh di bawah tanah, tempat api hati jatuh lahir. Suara tua yang agak lemah tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Guru, bagaimana kabarmu? Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya ketika dia bingung.
Xiao Yan segera tampak seperti orang yang telah menggenggam sedotan setelah jatuh ke dalam air saat dia buru-buru bertanya dalam hatinya. Aku masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Anak kecil, sudah hampir setengah bulan sejak Anda diseret ke sini oleh Valen Heart Flame. Itu telah mencoba untuk memperbaiki Anda selama periode waktu ini, atau mungkin itu harus menjadi inti teratai hijau di dalam tubuh Anda. Saya telah menggunakan Bone Chilling Flame untuk melindungi Anda selama periode ini yang Anda tidak sadar. Namun, ini terlalu melelahkan. Saya tidak mungkin bertahan lebih lama. Saat itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Suara Yao Lao cemas karena lemah. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Dia menyapu pandangannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya ditutupi oleh lapisan api berwarna putih yang pekat. Sekelompok besar nyala api tak terlihat di luar nyala berkeliaran seperti ular kecil. Meskipun terisolasi oleh Bone Chilling Flame, suhu yang menakutkan masih dapat menyebabkan kulit Xiao Yan mengirimkan gelombang rasa sakit yang membakar. Hal yang membangunkannya dari kesadarannya sebelumnya adalah rasa sakit yang membakar tulang. Panik melonjak dalam hati Xiao Yan. Segera, dia mencoba menenangkan dirinya ketika suaranya bertanya dengan datar, apa yang bisa saya lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini? Ada keheningan setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa saat kemudian, suara pahit Yao Lao terdengar, saya tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah. Di sini, Valen Heart Flame, pada dasarnya tidak pernah berakhir dengan kekuatan. Jika aku mendapatkan kembali kekuatan di puncakku, aku mungkin bisa mematahkan segelnya. Selain itu, tempat kita sekarang berada jauh di dalam magma. Jika Valen Heart Flame adalah untuk melepaskan api di sekitarnya, kemungkinan Anda akan segera ditelan oleh magma panas ini. Meskipun Anda memiliki api surgawi, itu tidak mungkin mendukung Anda sampai Anda dapat keluar dari magma. Petik 2. Petik 2. Dalam hal ini, kita hanya bisa menunggu untuk mati. Tubuh Xiao Yan bergetar saat dia bergumam. Bahkan dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak dapat melakukan apapun dalam situasi putus asa seperti itu. Tidakkah itu berarti? Yao Lao menghela nafas dengan lembut, tetapi tidak bisa memberikan jawaban. Kalau bukan karena keberadaan, nyeri tulang dingin Xiao Yan akan dibakar oleh nyeri hati jatuh, sampai titik di mana bahkan abu tidak akan tersisa begitu ia jatuh pingsan. Xiao Yan mengepalkan tangannya, keengganan berkedip di pupilnya yang hitam pekat. Ada banyak hal yang masih perlu dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskannya untuk membersihkan dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Selain itu, janji yang dia berikan kepada seorang wanita muda, untuk menjadi orang yang kuat dan muncul di depannya. Oleh karena itu, aku tidak bisa mati di sini. Kata-kata yang dipenuhi dengan keras kepala dan keteguhan hati perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Kesulitan apa yang tidak dia alami selama bertahun-tahun? Apakah dia tidak akan mengalami semua kesulitan itu dengan sia-sia jika dia menyerah? Pelatihan keras yang telah ia jalani selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatannya telah memungkinkannya untuk memiliki karakter dan tulang punggung yang sangat tangguh. Yao Lao juga tertawa pelan ketika dia merasakan tekad kuat untuk hidup. Dia berbicara, teman kecilmu selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Karena ini masalahnya, aku akan membantu kamu bahkan jika aku harus mengambil risiko tulang belulangku yang tua ini. Petik 2. Ingat, nyeri tulang dinginku, mungkin bisa bertahan hanya 3 hari lagi. Setelah 3 hari, saya akan sepenuhnya mencurahkan sisa kekuatan spiritual saya ke Anda. Setelah itu, saya akan tertidur karena kelelahan kekuatan spiritual saya. Segalanya akan terserah Anda. Saya berharap bahwa saya akan dapat melihat siswa yang hidup ketika saya bangun kembali. Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia mengepalkan giginya dan mengangguk. Matanya menjadi sedikit merah ketika dia berbisik, Guru, santai, murid ini telah berjanji kepada Anda bahwa saya akan memperbaiki tubuh yang dapat mengakomodasi roh Anda. Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup saya di sini? Kawan kecil, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memulihkan diri. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu untuk semuanya setelah 3 hari. Yao Lao tertawa ketika dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk berat. Dia berhenti berbicara omong kosong saat dia menyilangkan kakinya. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihan ketika dia berpikir sejenak dan mengeluarkan platform teratai berwarna hijau yang sangat indah dari dalam cincin penyimpanan dan duduk di atasnya dengan putaran tubuhnya. Rasa sakit panas membakar sangat berkurang setelah Xiao Yan duduk di platform lotus berwarna hijau. Tampaknya platform lotus ini yang lahir dari Green Lotus Core Flame, cukup efektif dalam mengisolasi suhu. Aku lupa kamu masih memiliki harta ini.
Dengan platform Lotus ini, peluang Anda untuk lolos hidup-hidup mungkin sedikit meningkat. Yao Lao tertawa aneh ketika dia merasakan suhu yang sedikit berkurang. Dia segera merenung sejenak sebelum berbicara, jika kamu tidak dapat bertahan lebih lama setelah aku jatuh tertidur, kamu dapat mengkonsumsi pil roh tanah. Ini akan memungkinkan Anda untuk menolak sedikit lebih lama. Awalnya, benda ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki Fallen Heart Flame, tetapi dari penampilan situasinya, tidak ada yang tahu siapa yang akhirnya akan memperbaiki siapa. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan-lahan menutup matanya dan mulai menyerap energi afinitas api sekitarnya untuk memungkinkan tubuhnya, yang telah melemah setelah pertempuran besar, pulih. Yao Lao terdiam lama setelah dia melihat Xiao Yan yang secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Baru kemudian dia menghela nafas lembut. Anak kecil, ini mungkin sebuah malapetaka yang harus kamu alami. Saya memiliki firasat bahwa jika Anda berhasil melarikan diri dari tempat ini, Anda akan melepaskan kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang mengguncang bumi hari itu. Bab 613, Penampilan Ular. Hal yang membangunkan Xiao Yan dari kondisi latihannya adalah suara tua lemah yang berulang kali terdengar di dalam hatinya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan dibuka setelah mendengar suara Yao Lao. Pandangannya melirik api putih yang semakin ilusi di tubuhnya dan jantungnya tanpa sadar tenggelam sedikit. Anak kecil, aku sudah mencapai batasku, Yao Lao pelan-pelan terdengar setelah tampaknya merasakan bahwa Xiao Yan telah terbangun. Xiao Yan mengangguk sedikit ketika dia dengan lembut berbicara, "Guru, kamu telah bekerja keras." Yao Lao tertawa. Tawanya memiliki kelemahan yang sulit disembunyikan. Dalam beberapa menit lagi, kamu perlu memblokir penyempurnaan dari api hati jatuh sendiri. Semoga kamu bisa bertahan. Petik 2. Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang saya bisa sebagai pribadi. Sisanya terserah nasib." Tidak peduli seberapa banyak kepercayaan yang memenuhi Xiao Yan, dia tidak memiliki banyak harapan dalam peluangnya untuk melarikan diri dari lingkungan tanpa harapan ini di mana bahkan Yao Lao tidak bisa merasakan banyak peluang untuk bertahan hidup. Satu-satunya hal yang dia bisa lakukan saat ini adalah melakukan yang terbaik untuk bertahan melawan penyempurnaan dari api hati jatuh untuk sedikit lebih lama. Yao Lao berangsur-angsur diam. Dia jelas tahu bahwa tidurnya kali ini mungkin merupakan perpisahan yang abadi. Rohnya mungkin bisa bersembunyi di cincin yang telah dia buat secara khusus, tetapi jatuh hati api secara kebetulan bisa menangkal itu. Di bawah pembakaran nyala api semacam ini, bahkan roh akhirnya akan dibakar menjadi ketiadaan. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya saat Yao Lao diam. Pandangannya menyapu gugusan besar nyala api tak terlihat ini. Sulit membayangkan bahwa nyala api ini benar-benar memiliki kecerdasannya sendiri. Dua lampu hijau samar tiba-tiba muncul dari titik tertentu di dalam nyala api tak terlihat ketika Xiao Yan melihat sekeliling. Itu tampak seperti sepasang mata yang mengandung keserakahan ketika mereka menyaksikan tempat di mana Xiao Yan berada. Sekelompok nyala tak terlihat tiba-tiba muncul dengan sedikit kedipan cahaya hijau. Akhirnya, itu melekat pada nyala putih pekat yang sebagian di atas tubuh Xiao Yan, membakar dan merusaknya. Anak kecil, persiapkan dirimu. Petik 2. Desahan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan jelas tahu bahwa Yao Lao sudah mencapai batasnya. Dia perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk segala sesuatu yang lain. Sudut mulut Xiao Yan meringkuk pahit. Dia segera menghirup udara dalam saat telapak tangannya bergerak. Api hijau mengalir, mengikuti jalan ki di tubuhnya. Akhirnya, perlahan-lahan meresap keluar dan membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Api putih pekat di luar semakin pudar menyusul munculnya Green Lotus Core Flame. Akhirnya, lenyap dengan tiba-tiba dan lapisan terluar nyala api tak terlihat dengan cepat menyerbu masuk. Itu akan membakar orang di dalam ketika diblokir oleh sekelompok api hijau. Anak kecil, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri selanjutnya. Semoga Anda berhasil menanggungnya. Kehidupan guru dan murid ada di tanganmu. Suara lemah Yao Lao menjadi semakin redup. Sesaat kemudian, itu menghilang sepenuhnya. Xiao Yan jelas merasakan kesadaran Yao Lao dengan cepat menarik diri dari tubuhnya saat suaranya menghilang. Seketika kesadaran Yao Lao hampir sepenuhnya menarik, energi yang kuat diam-diam keluar dari tubuh Xiao Yan, menyebabkan auranya melonjak sangat. Guru, murid ini tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Xiao Yan menggigit bibir bawahnya erat-erat ketika dia merasakan energi yang kuat mengisi dirinya.
Kemerahan muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa Yao Lao telah meminjamkan semua sisa kekuatannya kepadanya. Tubuh yang terakhir sekali lagi bersembunyi di dalam cincin dan turun ke tidur karena kelelahan kekuatan spiritualnya. Setelah mengambil alih pekerjaan Yao Lao sebelumnya, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa hebatnya kelelahan karena bertarung dengan jatuh jantung api. Mungkin itu karena kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Yao Lao. Meskipun Green Lotus Core Flame dan Bone Chilling Flame, keduanya Heavenly Flames. Perlindungan yang diterima Xiao Yan dari kedua api itu sangat berbeda. Meskipun Xiao Yan akan merasakan sakit yang membakar ketika Yao Lao menggunakan Bone Chilling Flame, itu tidak tertahankan. Namun, ketika Xiao Yan mengandalkan dirinya untuk melawan jatuh jantung api, bahwa rasa sakit yang membakar tiba-tiba semakin dalam. Bahkan pakaian di tubuh Xiao Yan dipanggang oleh suhu tinggi sampai semakin tipis dan rapuh. Mereka bahkan masuk ke tumpukan besar bubuk saat Xiao Yan menggerakkan tubuhnya, meninggalkan tubuh telanjang yang duduk bersila di lotus hijau. Mendesis. Wajah Xiao Yan berkedut. Benang-benang udara dingin berulang kali merembes keluar dari sela-sela gigi Xiao Yan. Kulit putihnya juga menjadi merah mulus karena panas. Beberapa daerah bahkan diam-diam pecah dengan lecet. Sekilas, dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Xiao Yan dengan paksa menekan rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengeluarkan sebotol pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dengan banyak kesulitan dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Tubuhnya dibungkus oleh Valen Heart Flame. Meskipun masih ada energi api yang melayang di sekitar tubuhnya, itu sangat sulit untuk diserap saat berada di bawah kendali Valen Heart Flame. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menggunakan pil obat untuk bertahan lebih lama. Benar-benar tak terduga bahwa hati jatuh api sebenarnya mengerikan ini. Tidak heran bahkan guru sangat takut akan hal itu. Namun, menurut tingkat keletihan ini, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan bahkan selama seminggu. Mulut Xiao Yan dipenuhi dengan pil obat saat dia melihat nyala api yang tampaknya tidak pernah berakhir di luar. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Situasi putus asa ini menyebabkan orang tidak bisa kemana-mana. Sepertinya aku hanya bisa berharap keajaiban muncul. Mulut kering Xiao Yan bergerak saat dia merasakan rasa sakit yang menyiksa. Lama kemudian dia perlahan menutup matanya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Setelah ini, terserah nasib untuk memutuskan apakah dia akan hidup atau mati. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tidak pernah berakhir ini dan Xiao Yan tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk memperhatikan aliran waktu di bawah penyiksaan yang tidak manusiawi ini. Dia hanya tahu bahwa dia bisa berubah menjadi debu, seperti pakaiannya, kapan saja di bawah suhu panas ini dan menghilang di dunia magma ini. Kesendirian dan kesendirian yang sulit untuk digambarkan menyerbu jauh ke dalam hati Xiao Yan saat berada di bawah siksaan ini. Tidak ada suara selain suara yang dipancarkan dari aliran magma jauh di dunia magma. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terisolasi. Kesepian dan keheningan semacam itu di dunia yang luas sekali lagi menyebabkan Xiao Yan yang disiksa oleh suhu tinggi merasakan rasa kelelahan dan kehilangan dalam jiwanya. Mungkin dia akan lupa betapa menggerakkan suara yang dipancarkan ketika tenggorokannya bergetar setelah menjalani kehidupan yang begitu lama. Dia bahkan mungkin melupakan identitasnya sebagai manusia. Kesendirian dan kesepian dunia meresap ke dalam tulang-tulangnya dan tidak bisa dihilangkan. Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia bertahan. Dia hanya merasakan suhu yang semakin panas dari dunia luar seiring berjalannya waktu. Untungnya, kulitnya menunjukkan tanda-tanda lemah terhadap api setelah dipanggang untuk waktu yang lama. Karena inilah rasa sakit yang diulang-ulang tidak menyebabkannya menjadi gila. Di atas kecerdasan yang dimiliki oleh api hati jatuh, nyala api itu juga tampaknya memiliki kesabaran yang jauh melebihi apa yang bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Orang akan mengerti alasan untuk ini setelah beberapa pemikiran. Akan aneh jika tidak memiliki kesabaran setelah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Selain itu, karena inilah ia tidak memilih untuk menggunakan metode yang paling intens untuk menghabisi Xiao Yan dalam waktu singkat. Alih-alih itu memilih penyempurnaan semacam ini dengan api yang lambat. Namun, penyempurnaan yang lambat seperti itu benar-benar menyebabkan Xiao Yan mengalami perasaan lebih baik mati. Seluruh orang Xiao Yan tampaknya berada dalam kondisi buram di bawah pemanggang yang tak henti-hentinya oleh api hati jatuh. Dia hanya bisa memanuver api hijau di tubuhnya dengan cara mekanis untuk berulang kali menolak pembakaran api. Setelah itu, ia juga akan menyerap energi di sekitarnya yang sulit diserap secara mekanis untuk melengkapi apa yang dibutuhkan tubuhnya. Operasi mekanis semacam ini menyebabkan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa ia menjadi semakin akrab dengan kontrol api surgawi. Namun,
Selain membiarkannya menyelamatkan beberapa kelelahan yang tidak perlu dari api surgawi, itu tampaknya tidak memungkinkannya untuk melarikan diri. Jika situasi ini berlanjut, Xiaoyan kemungkinan akan benar-benar disempurnakan dalam waktu singkat. Green Lotus Core Flame, di tubuhnya juga akan ditelan oleh Valen Heart Flame. Xiaoyan bertahan dengan susah payah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bertahan di dunia ini tanpa konsep waktu. Mungkin itu 2 hari, 1 minggu, setengah bulan, beberapa bulan. Pada saat tertentu, Xiaoyan terbangun dari keadaan setengah sadar semacam ini. Gelombang perasaan dingin ditransmisikan dari lengannya. Perasaan sejuk ini seperti tanah yang telah dikeringkan selama beberapa tahun yang tak terhitung tiba-tiba menemui hujan lebat. Itu menyebabkan seluruh roh Xiaoyan bergetar saat dia segera membuka matanya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ular kecil 7 warna yang masih melekat di lengannya setelah dilupakan untuk periode waktu yang tidak diketahui. Surga menelan piton. Kepala kacau Xiaoyan tiba-tiba pulih kejelasan saat dia tanpa sadar berteriak. Mungkin bahkan dia tidak menyadari bahwa suaranya menjadi kering dan serak dibandingkan sebelumnya. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya Xiaoyan saat ini ketika dia tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang bisa berbicara dengannya di tempat yang sepi dan terpencil ini, yang menyebabkan orang menjadi gila. Namun, hati Xiaoyan tiba-tiba melompat di atas kegembiraannya ketika tatapannya menyapu mata ular menyihir itu. Pada saat ini, warna mata yang terakhir itu berulang kali berubah. Kedinginan sedingin es itu sesekali diisi dengan keaktifan. Jelas, 2 roh dalam tubuh kecil ini tampaknya terlibat dalam pertarungan yang intens untuk kontrol tubuh pada saat itu. Xiaoyan tidak punya solusi apapun sehubungan dengan pertarungan ini. Karena itu, dia hanya bisa menonton dengan matanya. Pertarungan berlanjut selama hampir 10 menit. Setelah itu, cahaya 7 warna cerah melonjak keluar dari Heaven Swallowing Python. Yang terakhir dengan keras mengayunkan ekornya saat sosok kecil langsung menembak. Segera terbang dengan cepat, dan merembes keluar dari daerah yang dikelilingi oleh api hijau Xiaoyan. Heaven Swallowing Python baru saja meninggalkan area yang dikelilingi oleh Green Lotus Core Flame, ketika Valen Heart Flame yang mengalir bebas keluar menerkam. Namun, tepat sebelum ia melakukan kontak dengan tubuhnya, Heaven Swallowing Python tiba-tiba bergoyang dengan cepat di bawah cahaya 7 warna. Segera, tubuh telanjang, indah, sempurna seperti batu giok putih perlahan-lahan muncul di depan tatapan Xiaoyan. Xiaoyan menatap wanita cantik menyihir yang penuh dengan daya tarik saat dia muncul entah dari mana. Namun, hatinya perlahan tenggelam. Bab 614, Persimpangan Antara Hidup dan Mati. Keindahan telanjang yang muncul di depan Xiaoyan menyihir dan dipenuhi dengan daya pikat. Bahwa ketelanjangan yang secara tidak sengaja terungkap cukup untuk menyebabkan banyak pria menjadi gila. Tentu saja, akan lebih sempurna jika wajah kecantikan yang dingin dan seperti es memiliki tambahan emosi manusia. Tentu saja, tidak peduli betapa cantiknya keindahan di depannya, itu bukan kabar baik bagi Xiaoyan. Bagaimanapun, wanita ini agak terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengan dia saat itu, Ratu Medusa yang temperamental ini akhirnya menyebabkan Xiaoyan merasakan kehati-hatian terbesar di hatinya. Ratu Medusa baru saja mengungkapkan wujudnya ketika api hati jatuh merasakan sesuatu. Sekelompok besar api tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke yang sebelumnya. Temperatur yang panas menyebabkan ekspresi bahkan seseorang dengan kekuatan Ratu Medusa berubah sedikit. Ratu Medusa mengayunkan tangannya yang lembut dengan lembut, dan cahaya 7 warna cerah muncul dari dalam tubuhnya untuk benar-benar menekan nyala api yang tak terlihat. Meskipun dia tidak memiliki api surgawi, itu tidak mudah bagi api hati jatuh untuk memurnikannya karena kekuatannya yang kuat. Hanya setelah Ratu Medusa memblokir nyala api yang tak terlihat itu dia merasakan lingkungan di sekitarnya tidak benar. Tatapannya terhanyut ke segala arah. Ketika dia melihat magma tak berujung di luar nyala api yang tak terlihat, dia merajut alisnya. Ini terutama terjadi ketika tatapannya jatuh pada nyala api tak terlihat yang terbungkus di luar. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi jelek, api surgawi. Hihi, Ratu Medusa, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar melupakanmu. Tawa tiba-tiba terdengar. Mata cantik Ratu Medusa yang dipenuhi keraguan perlahan berbalik ke arah Xiaoyan, yang duduk bersila di atas teratai hijau. Wajah dinginnya yang glamor segera menjadi dingin. Dia tidak pernah merasakan perasaan yang baik terhadap orang ini yang telah mengandalkan Heaven Swallowing Python untuk mengancamnya. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya sedikit kembali tanpa meninggalkan jejak ketika dia merasakan mata yang agak dingin dari Ratu Medusa. Dia sangat takut pada wanita ini. Di masa lalu,
dia masih memiliki kepercayaan diri ketika Yao Lao ada. Sekarang Yao Lao telah tertidur lelap, dia benar-benar tidak punya sarana untuk melawan jika dia ingin melakukan sesuatu padanya. Mata Xiao Yan menyapu tubuh Ratu Medusa yang putih, cantik, telanjang. Meskipun dia jelas tahu bahwa ini adalah ular betina yang cantik, yang bisa langsung membunuh seseorang, sifat prianya masih menyebabkan api jahat naik di perut bagian bawahnya. Wanita ini benar-benar musuh utama semua pria. Seseorang tidak dapat menemukan cacat pada wajah seperti mahakarya surgawi itu. Terlebih lagi, atmosfer yang sangat dingin itu menyebabkan jantung seseorang terasa gatal seperti cakar monyet. Semua pria seperti ini, minat mereka akan tumbuh ketika datang ke sesuatu yang mereka jelas mengerti mereka tidak bisa dapatkan. Kecantikan seperti batu giok dengan godaan alami yang menyihir dunia. Keindahan di hadapannya ini tampaknya layak untuk penilaian semacam itu. Meskipun tatapan Xiao Yan hanya berkeliaran sesaat sebelum cepat-cepat berpaling, itu tidak luput dari perasaan Ratu Medusa. Bibirnya yang halus dan merah terangkat menjadi busur dangkal yang berisi hawa dingin, kamu tidak mau matamu. Xiao Yan tertawa datar, tetapi tidak berani menjawab. Siapa yang tahu apakah wanita yang temperamental ini akan menghabisinya di tempat hanya karena dia tidak senang. Di mana tempat ini? Cahaya 7 warna cerah bergerak dengan gelombang tangannya yang lembut. Itu segera berubah menjadi gaun berwarna merah di atas tubuh telanjang Ratu Medusa yang menutupi ketelanjangan di bawahnya. Jari-jarinya yang panjang seperti batu giok menyisihkan seutas rambut hitam yang melayang di dahinya ketika dia membuka mulutnya untuk bertanya dengan samar. Xiao Yan menggosok kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kasar menjelaskan kesulitannya. Namun, setelah dia berbicara sampai akhir, dia dengan jelas melihat bahwa alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal. Suaranya segera sangat lemah. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Ratu Medusa mengepalkan gigi peraknya. Seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar akan membawanya ke tempat seperti ini yang penuh dengan kematian. Meskipun kekuatannya besar, dia sudah memiliki ketakutan terhadap nyala api semacam ini setelah berevolusi dalam Green Lotus Core Flame saat itu. Namun, dia tidak berharap bahwa saat berikutnya dia mengendalikan tubuhnya, dia benar-benar telah dibawa ke daerah bawah tanah yang dalam oleh Xiao Yan. Selain itu, ada api surgawi, yang memiliki kecerdasan menatap mereka dari luar. Xiao Yan tersenyum dengan malu. Dia berbicara dengan hati-hati, saya juga tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, jangan Anda setuju bahwa tidak ada gunanya bagi kami untuk mengatakan sesuatu. Kenapa kita tidak bergandengan tangan, pecahkan Valen Heart Flame ini dan kabur hidup-hidup? Apa yang kamu katakan? Wajah cantik Ratu Medusa dingin ketika dia benar-benar mengabaikannya. Mata cantiknya menatap Valen Heart Flame. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya yang halus dan pilar energi 7 warna ditembakkan. Segera menabrak api. Namun, serangan dengan kekuatan seperti itu tidak memiliki banyak kegunaan selain menyebabkan gelombang riak terbentuk di Valen Heart Flame. Kesungguhan melintas di mata dingin Ratu Medusa ketika dia melihat bahwa serangannya tidak memiliki efek sedikitpun. Meskipun serangan sebelumnya bukanlah kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Itu tak terduga. Tempat ini adalah tempat api hati jatuh lahir. Ini pada dasarnya memiliki pasokan energi yang tak berkesudahan di tempat ini dan tidak akan mudah untuk menerobosnya. Xiao Yan di samping menyaksikan tindakan Ratu Medusa saat dia tanpa sadar berbicara. Alis Ratu Medusa menjadi vertikal. Dia akan berseru dengan dingin ketika Valen Heart Flame yang tiba-tiba diserang menjadi agak marah. Gugusan nyala tak terlihat melonjak dengan cepat dan segera melilit Ratu Medusa. Cahaya 7 warna pada permukaan tubuhnya tampak perlahan menjadi lebih tipis di bawah memanggang suhu tinggi nyala api yang tak terlihat. Doki di permukaan Queen Medusa dibakar sampai menjadi tipis. Wajahnya yang cantik berubah sedikit setelah terlihat merasakan sesuatu. Tangan halus miliknya membentuk segel aneh, dan lingkaran cahaya 7 warna segera melonjak keluar, menembaki api yang tak terlihat di tubuhnya. Ratu Medusa tidak punya waktu untuk menghela nafas lega setelah nyala api yang tidak terlihat baru saja ditembakkan ketika dia menemukan bahwa semakin banyak nyala api tak terlihat tiba-tiba muncul sebelum menyapu ke arahnya dari segala arah. Wajah Ratu Medusa tenggelam. Dia hanya bisa menyusut kembali dan menarik doki 7 warnanya sebelum akhirnya membuat jalan buntu dengan nyala api yang tak terlihat di samping tubuhnya. Di mana lelaki tua itu yang ada di tubuhmu? Bawa dia keluar. Hanya dengan kekuatanmu, kita tidak akan dapat memecahkan api surgawi ini bahkan jika kita harus bergandengan tangan. Ratu Medusa melanjutkan kebuntuan dengan api sebentar sebelum akhirnya menyadari bahwa ini bukan solusi jangka panjang.
Dia memalingkan matanya yang cantik ke arah Xiao Yan dan berteriak setelah itu. Guru sudah jatuh tertidur, Xiao Yan tertawa getir saat dia merentangkan tangannya. Sial, Ratu Medusa menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan energi 7 warna di telapak tangannya berulang kali. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin membunuh Xiao Yan dengan satu telapak tangan. Kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu akan membunuhku. Xiao Yan tidak bisa diganggu jika dia memprovokasi wanita ini pada tahap ini saat dia membentangkan tangannya dan berbicara. Situasi berbahaya macam apa yang tidak dilihat oleh ratu ini. Tidak mudah jika, api surgawi, ini ingin memelukku di sini. Tiba-tiba Ratu Medusa tertawa dingin. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di tepi api dengan cara seperti hantu. Angin yang menakutkan dengan cepat mengguyur tangannya yang lembut sebelum segera menabrak Valen Heart Flame. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di seluruh daerah ini, menyebabkan beberapa keringat keluar dari dahi Xiao Yan. Begitu wanita jahat ini menembus segel, Valen Heart Flame, lautan magma di luar akan segera menyerbu masuk. Meskipun dia tidak takut akan hal itu, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama mengingat kekuatannya. Riak melonjak dengan cepat ketika kekuatan menakutkan menabrak api. Tanda lekukan terungkap. Namun, lekukan ini seperti plastisin. Perlahan-lahan pulih ketika tangan Ratu Medusa pergi. Valen Heart Flame memang memiliki energi yang tidak pernah berakhir di tempat ini. Ekspresi Ratu Medusa akhirnya menjadi sangat khusyuk ketika pukulan kuat seperti itu gagal mencapai banyak hal. Bahaya di tempat berbahaya ini jauh lebih besar daripada yang dia perkirakan. Ratu ini, tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkanmu. Keangkuhan melintas di wajah yang dingin dan glamor saat cahaya di tinjunya melonjak. Namun, tepat saat dia akan melanjutkan melepaskan serangannya, api jantung jatuh, tiba-tiba menjadi sehalus batu giok. Dua cahaya hijau samar muncul sebagai suara mendesis yang tidak biasa yang dipenuhi dengan kemarahan terdengar oleh telinga Xiao Yan dan Ratu Medusa. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat perubahan ini di Valen Heart Flame. Wanita bodoh ini akhirnya membuatnya marah. Sepasang mata indah Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh dan kebekuan saat dia menatap dua lampu redup. Dia baru saja akan bergerak ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kemerahan ramping yang tidak biasa melonjak di atas wajahnya yang putih ketika kabut putih merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sialan, apa sebenarnya benda ini? Kapan itu masuk ke dalam tubuhku? Tangan lembut Ratu Medusa memegang tempat di mana jantungnya berada saat dia mengepalkan giginya dengan erat. Douki meletus dari tubuhnya seperti semburan dan melilit api yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Tatapan Xiao Yan ragu-ragu menyaksikan wajah merah Ratu Medusa yang luar biasa ramping. Sesaat kemudian, dia tampaknya memahami sesuatu dan dengan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya. Seketika suaranya terdengar, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa sekelompok api jantung yang sangat panas tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Gugusan nyala jantung ini sangat padat dan besar. Hanya dalam sekejap mata, itu menutupi setiap bagian dari tubuh Xiao Yan. Segera, seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya telah dilemparkan ke tungku. Api hijau di permukaan tubuhnya tampaknya sama sekali tidak berguna. Ini karena panas menyebar dari dalam tubuh Xiao Yan. Kali ini benar-benar akan menjadi akhir. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia merasakan rasa sakit yang menyengat di dalam tubuhnya bahwa dia mengalami kesulitan bertahan. Dia bisa merasakan suhu yang semakin panas di dalam tubuhnya. Jika peningkatan ini berlanjut dengan cara ini, semua yang ada di dalam tubuhnya secara bertahap akan meleleh. Ah, api sialan. Tangisan tajam yang keras tiba-tiba terdengar tepat ketika pikiran Xiao Yan secara bertahap menjadi kacau karena suhu tinggi di tubuhnya. Dia berjuang untuk membuka matanya, membentuk celah kecil. Yang dia lihat hanyalah Ratu Medusa saat ini sedang memeluk kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Selain itu, ada sesosok manusia ilusi dan sesosok ular sekitar setengah inci di atas kepalanya yang berulang kali terjerat saat dipanggang oleh nyala api yang tak terlihat. Wanita bodoh ini, apakah dia tidak tahu bahwa hati jatuh api dapat melakukan kerusakan besar pada roh? Karena rohnya belum sepenuhnya menempati tubuhnya, nyala api itu akan membakar semangatnya. Petik 2. Jika roh Ratu Medusa telah benar-benar menduduki tubuh, surga menelan piton, efek pembakaran khusus yang dimiliki, api jantung jatuh, terhadap roh secara alami tidak akan berguna melawannya. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi hati jatuh api, untuk memperbaikinya bahkan jika dia tidak dapat memecahkan kunci. Sayangnya, seperti yang terjadi, tidak peduli apakah itu, surga menelan piton,
atau Ratu Medusa, tak satu pun dari mereka memiliki kontrol mutlak atas tubuh. Karena itu, mereka benar-benar bertemu musuh sejati. Bab 615, Transformasi Lambat. Di bawah upaya pemurnian oleh Valen Heart Flame, Xiao Yan dan Queen Medusa benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Api jantung yang muncul di tubuh Xiao Yan kali ini bahkan lebih intens daripada waktu sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima esensi dari Valen Heart Flame untuk memperbaiki tubuhnya saat itu, kekuatan nyala jantung itu setidaknya beberapa kali lebih lemah daripada nyala jantung pada saat ini. Wajah Xiao Yan menjadi agak keunguan karena kemerahan kulitnya. Lepu berulang kali terbentuk di kulitnya. Suhu tinggi yang menakutkan yang telah keluar dari tubuhnya muncul seolah-olah ingin membakar seluruh tubuhnya. Itu dipanggang di bawah suhu tinggi seperti itu. Jika Xiao Yan sendiri tidak mengendalikan api surgawi sampai batas tertentu, perlawanan terhadap api surgawi ini serta penyempurnaan tubuhnya oleh nyala jantung beberapa waktu sebelumnya, kemungkinan ia akan berubah menjadi debu dengan ledakan, seperti jubahnya lebih awal saat nyala jantung muncul. Meskipun demikian, suhu tinggi yang menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiao Yan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Jalur kinya berkedut dan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan yang menyarankan mereka kewalahan. Jika situasinya berlanjut sedemikian rupa, kemungkinan tubuh Xiao Yan akan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu singkat. Peng! Sebuah percikan tiba-tiba muncul dari rambut hitam Xiao Yan setelah penyebaran api jantung yang semakin intens di dalam tubuhnya. Segera, percikan itu menghasilkan sisa rambutnya benar-benar berubah menjadi bubuk hitam gelap, yang melayang turun, meninggalkan kepala yang benar-benar botak seperti bola lampu. Xiao Yan tidak bisa memperhatikan pembakaran rambutnya. Pada saat ini, dia dengan kuat menahan rasa sakit yang menguras hatinya. Green Lotus Core Flame, yang dikendalikannya berulang kali mengeluarkan api jantung, yang terus-menerus naik di dalam tubuhnya. Namun, tindakan ini sia-sia. Energi yang dimiliki oleh api jantung jatuh dalam dunia magma ini adalah sesuatu yang bahkan Ratu Medusa dan Yao Lao merasa sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya dan menekan api di seluruh tubuhnya, dia hanya bisa membiarkan panas api naik dengan kekuatan yang lebih besar. Suhu tinggi itu juga menjadi semakin menakutkan. Kali ini benar-benar akhir. Petik 2. Pikiran Xiao Yan berfokus pada interior tubuhnya yang seperti tungku pemberontakan. Pikirannya perlahan mentransmisikan perasaan lemah. Kantuk tak berdaya diam-diam menyebar di hati Xiao Yan. Valen Heart Flame tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Xiao Yan. Sebaliknya, secara bertahap meningkatkan suhu nyala api. Tampaknya bisa merasakan bahwa setelah beberapa saat, itu akan mampu menelan Green Lotus Core Flame. Ratu Medusa di samping juga menderita sementara Xiao Yan akan turun ke keadaan tanpa harapan akan disempurnakan. Meskipun dia dapat dengan kuat menahan dengan kekuatannya yang kuat, dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang sangat kuat. Selain itu, rasa sakit ini menyebar dari jauh di dalam rohnya, dan tidak akan lebih baik daripada siksaan yang dialami Xiao Yan. Ekspresi menyakitkan di wajah Ratu Medusa tiba-tiba berkurang sedikit mengikuti aliran waktu. Sosok manusia dan ular dalam nyala api tak terlihat di atas kepalanya juga tanpa sadar dan diam-diam mulai menunjukkan jejak penggabungan bersama. Dari kelihatannya situasinya, Ratu Medusa mungkin telah merasakan perasaan berliku-liku dari semangatnya terbakar, tetapi, jatuh hati api, juga tampaknya secara acak membakar semangat Ratu Medusa dan surga menelan piton, sampai mereka bergabung bersama. Meskipun merger seperti itu sangat lambat, orang hanya bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan memiliki kendali atas tubuh itu begitu dia bertahan sampai kedua roh bergabung sepenuhnya. Pada saat itu, efek penahan dari Valen Heart Flame akan secara otomatis menghilang. Meskipun Valen Heart Flame memiliki beberapa kecerdasan, itu jelas tidak memiliki pengetahuan tentang situasi seperti itu. Oleh karena itu, tidak tahu bahwa itu diam-diam memberikan bantuan besar kepada Ratu Medusa ketika meningkatkan penyempurnaan api panas. Tentu saja, ini hanya keadaan Ratu Medusa. Dibandingkan dengan dia, Xiao Yan tampaknya jauh lebih sengsara. Ini karena ketika suhu di dalam tubuhnya naik, tubuh fisiknya ini akan perlahan meleleh dalam suhu tinggi ini. Wajah Xiao Yan merah cerah. Sekilas, bayangannya saat ini tampak seperti orang yang telah dikuliti, dan tampak sangat menakutkan. Dengan meningkatnya suhu tubuhnya, kulitnya diam-diam pecah. Darah segar yang mendidih mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya dengan darah.
Penampilan luar Xiao Yan mengejutkan sementara bagian dalam tubuhnya sangat menyedihkan sehingga orang tidak tahan melihatnya. Jalur Qi-nya terdistorsi karena telah mengering, muncul seperti silinder plastik yang telah terbakar oleh api. Semua berbagai organ di tubuhnya juga terdistorsi dengan serius. Jika bukan karena Green Lotus Core Flame yang habis-habisan untuk melindungi mereka, kemungkinan mereka akan menguap oleh suhu tinggi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Landak laut seperti Dough Crystal di dalam pusarannya juga tampaknya telah menjadi landak laut yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Itu benar-benar merah dan berulang kali memancarkan udara panas. Bahkan Doki yang mengisi interiornya juga sudah mulai mendidih. Akibat langsung dari situasi yang menyedihkan ini baik di dalam maupun di luar tubuhnya adalah bahwa Xiao Yan langsung memasuki kondisi terluka serius di mana kematian akan segera terjadi. Seutas kesadaran kacau perlahan-lahan melayang di dalam tubuhnya dan dalam bahaya menghilang kapan saja. Begitu benang kesadarannya hilang, itu sudah cukup untuk mengucapkan kematiannya. Demikian pula, itu juga akan mengucapkan keberhasilan perbaikan oleh Valen Heart Flame. Green Lotus Core Flame, di dalam tubuhnya juga akan sepenuhnya ditelan. Valen Heart Flame juga menjadi agak bersemangat karena sepertinya merasakan bahwa itu akan mencapai tujuannya. Dua cahaya hijau samar menatap tajam pada Xiao Yan, yang memiliki bekas luka darah di seluruh tubuhnya. Sementara cahaya hijau melonjak, panas yang dipancarkan oleh nyala jantung yang mengalir ke seluruh tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Guru, aku minta maaf. Saya melakukan yang terbaik. Kesadaran Xiao Yan menjadi semakin pingsan, menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah dia berjalan menuju dunia yang penuh dengan kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat mereka menghilang dengan tenang. Seketika kesadaran Xiao Yan berjalan ke dalam kegelapan, lotus hijau tempat Xiao Yan duduk bersilat tiba-tiba memancarkan cahaya hijau redup. Akhirnya, tampaknya tidak mampu menahan suhu setinggi itu, dan mulai meleleh perlahan. Seluruh teratai hijau dengan cepat melebur ke dalam sekelompok besar cairan berwarna hijau saat pencairan semakin intensif. Cairan menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiao Yan. Retak. Cincin penyimpanan di jari Xiao Yan juga mulai membentuk beberapa garis retak di bawah suhu tinggi seperti itu sementara cairan berwarna hijau melilit Xiao Yan. Sesaat kemudian, akhirnya pecah dan tumpukan besar berbagai benda tiba-tiba muncul. Cairan berwarna hijau benar-benar membungkus semua hal yang muncul dari cincin penyimpanan. Perlahan-lahan diputar dan mengeluarkan semua berbagai sampah seperti gulungan. Berbagai hal yang tersisa adalah semua hal seperti bahan obat dan berbagai jenis pil obat. Cairan diputar dan semua bahan obat dan pil obat yang disimpan Xiao Yan di cincin penyimpanannya perlahan-lahan meleleh dalam cairan berwarna hijau. Akhirnya, banyak cairan obat dari berbagai kilau muncul sebelum bercampur dengan cairan berwarna hijau hingga menjadi multiwarna. Bahan obat dan pil obat di dalam cincin penyimpanan merupakan seluruh koleksi Xiao Yan. Pada saat ini, cairan berwarna hijau itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan karena meleleh dan secara acak mencampur semuanya tanpa perawatan, seperti sedang memasak gado-gado. Ada cukup banyak pil obat tingkat tinggi di antara pil-pil obat itu. Pil roh tanah, yang Yao Lao sempurnakan setelah banyak kesulitan juga ada di antara mereka. Namun, pada saat ini, itu juga berubah menjadi cairan merah gelap yang sangat kuat yang dicampur dengan semua berbagai cairan berwarna. Tidak ada yang tahu apakah campuran acak-acak ini adalah racun atau tonik. Ini karena semuanya hanyalah semacam kebetulan. Suhu tinggi telah menyebabkan lotus hijau mencair, diikuti oleh cincin penyimpanan yang pecah. Setelah itu, ia mencampur semuanya dengan cara yang membingungkan. Setelah itu, secara misterius menginvasi tubuh Xiao Yan yang telah dihancurkan hingga tidak lagi tampak manusia. Cairan warna-warni melilit Xiao Yan, berulang kali memasuki pori-pori dan luka-lukanya dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Cairan ini yang merupakan gabungan dari pil obat yang tak terhitung jumlahnya dan bahan obat mengalir ke tubuh Xiao Yan. Akhirnya, benang itu mengalir benang demi benang ke setiap bagian tubuhnya. Setelah invasi mereka, jalur Qi, tulang, dan darah, yang semula akan sepenuhnya dihancurkan, aneh tapi perlahan memancarkan cahaya redup. Selain itu, mereka menjadi seperti pohon kecil yang mengalami hujan selama musim semi, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan kuat sekali lagi. Vitalitas yang tiba-tiba naik dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi menarik perhatian, jatuh hati api. Cahaya hijau menyala segera dan api jantung yang mengisi bagian dalam tubuh Xiao Yan sekali lagi meletus dengan suhu yang menakutkan. Suhu tinggi yang tiba-tiba meletus menyebabkan jalur Qi, tulang, darah, otot, del,
yang baru saja mendapatkan kembali beberapa kehidupan untuk sekali lagi menyusut. Namun, di mana cairan berwarna-warni dan kuat yang tak tertandingi terus mengalir melewati, kehidupan aneh muncul sekali lagi. Api jantung berulang kali hancur sementara cairan berwarna-warni berulang kali sembuh. Kedua hal ini tampaknya terlibat dalam tarik-menarik tubuh Xiaoyan. Setiap kali nyala jantung membakar jalur qi, tulang, otot, del. Sampai hampir pecah, cairan aneh akan segera menyerbunya sampai mengeluarkan tanda kehidupan. Proses ini selanjutnya akan diulang. Siklus itu tampaknya tak ada habisnya. Rasa sakit yang hebat yang diciptakan oleh tarik tambang semacam ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak ada yang bisa bertahan. Beruntung bahwa pada saat ini, Xiaoyan memasuki kondisi kematian semu karena kematiannya yang segera. Karena itu, ia tidak merasakan sakit yang sangat tidak manusiawi ini. Kalau tidak, bahkan jika cairan aneh, yang merupakan campuran dari berbagai hal yang berbeda, menyembuhkan tubuhnya, dia kemungkinan akan disiksa menjadi orang gila di bawah rasa sakit yang hebat ini. Oleh karena itu, dalam sekelompok api yang agak tak terlihat keputihan jauh di dalam magma yang luas adalah seorang pria dan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka mengalami jenis transformasi yang lambat tapi luar biasa. Transformasi seperti itu sangat lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan berlangsung. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin 1 tahun, bahkan mungkin lebih lama. Namun, ada satu hal yang tidak perlu diragukan. Jika mereka mampu menanggung transformasi ini dan akhirnya terbangun darinya, mereka akan benar-benar berubah.